Kota baru dunia Bamega, Bamega, Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang sayang si patoka makai go gorokan sayang, sayang sayang si patoka. Untuk 20% itu tadi untungnya ya untuk ketahanan pangan yang ada di desa tersebut. Bagaimana desa itu cara mengelolanya? Ojo ngasih dana untuk ketahanan pangan dibuat untuk yang program-program yang lain. Nanti bisa ada permasalahan yang lebih besar. Oke, itu. Bisa nanti koordinasi dengan desa untuk Bapak perangkat desa dan yang lain, monggo upayakan dana itu untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan kebutuhan Pak. Iya. Jadi tadi bukan hanya untuk tanaman sayur dan buah, bahkan bisa untuk tanaman yang bikin bibit. Suatu contoh jenengan di Songgot ada bibit duri, pengembangan kurang nih, bisa dialokasikan ambil dari anggaran tersebut. Mohon jenengan bisa kolaborasi dengan pemerintah desa. Pak, saya untuk pengembangan durian agar supaya kebun durian kita itu lebih luas karena untuk kebutuhan masyarakat, untuk reboisasi bisa, untuk ini ada manfaatnya, tujuannya penyediaan bibit berkualitas. Tentunya saat ini kata panjenengan kulo nate seringkali lah di salah satu khusus kokopit sedikit ada penambahan media tanahnya. Oh iya iya. Karena kalau kokopit terjadi nggak bisa terlalu panas. Terus tanah humusnya tadi kenapa Pak kok harus diayak Pak? Ya gini deh. Kenapa tanah humus harus diayak? Karena biar pengamutan untuk memudahkan proses kita pembuatan pencampuran. Oke. Jadi pengamutan tanah humusnya ini, ya. Tanah humus itu bisa berbagai macam nopo pengamutan asal, ya. Iya. Tempatnya. Karakternya kan beda-beda juga. Tanah humus bisa berasal dari endapan air yang dari atas. Ketika hujan deras, ya, umpamanya di gunung-gunung atau di tanah-tanah itu, ketika hujan deras kalau di situ tanah nggak ada pelindungnya, bangunan ya, sumber tega otomatis tanah yang atas itu tadi katut nggak. Nah itu kan monggo tanah yang atas tanah empuk tanah. Jadi endapan yang paling atas. Kadang akeh kalau tanah niku wau nggak ada pelindungnya, seringkali pupuk apa media atau tanah humusnya banyak yang hilang, tinggal tanah-tanah yang ada di bawah. Yang di bawah. Makanya setiap lokasi kalau bisa itu harus ada pelindungnya tanah itu wau agar nggak mudah hilang atau nggak mudah tergerus oleh hanyut. Makanya suket niku wau gak oleh dipateni setelah enam nopo, salah satunya untuk melindungi tanah tersebut. Akar-akar suket itu juga banyak kandungannya tuh. Suket itu akeh manfaatnya, makanya ora oleh dinganu, ora oleh di. Kadang malah dibasmi. Terkadang gitu, terkadang ya mungkin gini Bu, kalau sedikit memang ada pengganggu ya, pengganggu mana. Tapi jangan sampai cara membasminya itu pakai herbisida. Paling enggak dicabut aja. Dipangkas aja gitu. Oke. Nah, ini media, perbandingan media kalau kita pakai untuk pembibitan ya, pembibitan kita nggak usah pakai arang sekam, ya, sudah cukup. Sebetulnya media ini aja ini kan tanah humus ya Pak ya. Iya. Iki walaupun enggak pangapunten enggak kulo ayak, makanya kasih ngeten iki nggih. Ngeten. Lah niki pangapunten sebetulnya iki kan sudah lapuk gitu. Tapi Ibu malah yang jenengan yang tanya terkait dengan ini kan dedaunan. Ini kan dedaunan. Ini kalau sudah lama memang jadi pupuk. Tapi kalau baru itu bisa menghambat
pangapunten pertumbuhan dari tanah. Karena akar sebenarnya ngeten iki lho Bu nggih. Akar ini pangapunten. Akar serabut yang masih rentang ini nggak bisa menembus itu. Nggih. Apalagi daunnya masih segar. Apa maneh daun-daun pangapunten manggis. Nggih. Udah tebal kan? Oh, enggak akan bisa nembus. Niku wau makanya harus difermentasi. Susah ngambil nutrisinya. Ini tanah humus. Sebetulnya ini aja kita bikin untuk pembenihan bisa. Akan tetapi permasalahannya apa Bu? Permasalahannya adalah di kepekatan. Inilah jenengan masuk akan itu, ngaten itu padat banget. Padat banget, nggak bisa gembur. Ketika di situ pangapunten kita masukin yang namanya benih, apalagi nanti mengandung air lagi untuk agar lembab terus kan ya. Nah itu nanti pangapunten ini bisa becek, becek benih, ora iso tukul, iso Bosok malah Pak, iya. bosok kan? Iya Nah, betul. busuk, bisa busuk. Salah satunya itu. Kedua kalinya bisa nanti penyerapan akarnya itu harus padat banget, kan nggak iso segera menyerap lagi, menyerap nutrisi yang ada. Kandungannya juga di situ kurang banyak terkait dengan kandungan pupuknya. Oke. Ini. Jadi perbandingannya tadi Bu nggih, bisa perbandingan 1/1 Bu nggih kalau untuk pembenihan ini nggih. 1/1. Nah, intinya ini tadi 1 kilo katakan nggih, ini harus 1 kilo untuk pembenihan. Tapi kalau untuk media tanam itu nggih, tanam yang di polybag atau yang lain itu bisa ditambah yang namanya Sekam. sekam. Soal banyak cacingnya, mohon maaf, juga merusak. Tumbuhnya kurang maksimal. Menghambat Karena tumbuh apa? kembang. Cacing tadi itu pangapunten nggih, bisa memadatkan nggih, memadatkan media, nggak iso gembur, iso padat. Ya memang ketika cacing itu cuma ciri cuma Bu nggih. Cacing ketika di situ ada cacingnya, tentunya tanah itu kandungan nutrisinya banyak. Umpamane pupuk ngene iki lak dinganut aja waduh tambah bagus. Tapi ketika ada tanamannya jangan sampai di situ di tanaman itu banyak cacing. Biar tidak ada cacingnya dikasih apa Pak? Ya dan ini nggih. Tadi ketika masih media tanah tok nggih. Ini kelihatan mengembangkan enggak akan umpamanya diceblok. Boten padet nggih Pak, boten padet. Tadi ini air bisa segera meresap. Terus akar mudah untuk penyerapan Airnya, nutrisi atau untuk nutrisinya. segera berkembang. Betul, Akarnya betul. cepat jalan nggih Pak, cepat. Ini bisa untuk media. Monggo. Carane niku wae untuk ini nggih Bun. Berarti mboten usah sekem pun Pak. Mboten lah. Kalau untuk Tanaman pakai. niku mboten usah Kalau sekem. pembibitan nggak Bahkan pakai. kalau untuk napa? Pembibitan untuk benih nggih, untuk menumbuhkan benih itu walaupun pupuk tok mboten napa-napa, tapi pupuk yang sudah matang banget. Nah, nanti sampai ada yang Bawa di foto soalnya foto saya pernah hilang. Pernah bawa jadi foto di HP, KTP untuk bisa menjadi seperti ini. Seharusnya kan banyak Bu agar mudah untuk memproses. Ngetoknya barang pena Bu enak, kita bikin alat kotaan ya sepanjang ini, tapi yang sini kan enggak ditutup. Sini ada tutupnya kanan kiri tapi dibelai. Disekat-sekat, sekat tapi nganu mboten sekat, dilubangi memang untuk alat pemotong. Berapa senti, 2 senti, 2 senti ini alat pemotong kanan kiri. Jadi niki wau 10 katakan ya. Naik 10 ke sini 10 berarti kan 100. Motongnya sekali potong. Enggak situ-situ ngaten niki. Ya kreatif dibikin kayak es lilin. Tinggal potong. Nggih, tadi memang seperti ini ya. Lah dahulu sebelum familiar terkait dengan plastik nih, gawe bedengnya kan iki godhongan godhong gedang di sini. Godhong gedang. Lah godhong gedang iki penake
Kesulitannya memang kita produksi Pak ya. Penaknya nggak usah dibuang karena daun pisang itu lama kelamaan itu hancur menjadi rumput juga. Jadi nutrisinya juga nggih. Ya. Kalau kayak gini nih memanfaatkan itu Pak bekasnya Pak, tempatnya telur gitu, bisa nggak ya? Yang bisa aja pun. Bisa. Buat plastiknya ini. Oh. Nah, kan bikin sendiri di rumah, lah misalnya panjang gini kan mau Ya, dibagi nggak ke siapa? apa-apa, yang penting Memanfaatkan. nanti. Monggo. Jajal praktek diadai. Boleh. Yang padat ya. Monggo Bu. Diadai. Mm-mm. Seharusnya memang pakai nganu apa corong ya. Plastiknya kecil kan, kecil. Monggo jenengan adai ini ya. Kalau boleh kotor ya. Ini lemah anu udah bisa. Intinya ini nanti nggih diadai nanti mangke dimanfaatne digawe ning omah. Ini jadi ya sudah. Oh nggak pakai tanah itu? Ya bisa dan ini dan untuk anu juga enggak bisa. Pakai ini bisa, pakai ini bisa. Bisa ini sama ini sama Pak. Ini udah sama, ini yang ada media tanahnya. Yang ini lah yang agak, humus. agak banyak nggih. Kalau ini yang khusus untuk media pupuknya sedikit yang kita olah mungkin cuman 5% tanahnya. Tapi yang